Ayo, bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa dimanapun berada. Ulasan demi ulasan sudah kurang lebih 500 judul atau 500 video ya. Sesuai dengan judul ini, video ini diberi judul oleh guru menjelang tahun 2024 Masehi, terutama di negara Republik Indonesia. Apa yang harus disampaikan oleh guru dan apa yang ingin dibagi oleh guru dan apa yang akan terjadi besok ya. Para pemirsa, guru merestat kembali apa yang sudah disampaikan. Kurang lebih setahun setengah sampai 2 tahun sudah diberi rumus, sudah disampaikan guru bahwa ada kesalahan yang sangat panjang dan dari sejarah sudah diterangkan oleh guru bahwa peradaban bangsa kita sejak sebelum merdeka, bangsa atau manusia yang melakukan kesalahan menjadi kutukan. Itu yang harus kalian pahami karena ini sudah terjadi ya. Dari kutukan orang-orang terdahulu, dalam bahasa hukum disebut kesalahan sudah 1400 tahun, sehingga rusaknya total ya. Di situ ada nilai yang kalian harus pahami para pemirsa, khususnya murid dan santri, bahwa kehidupan bangsa manusia itu ada siklusnya, karena itu hukum kodrat. Dalam bahasa keseharian, dalam nilai-nilai spiritual atau kehidupan, manusia memberi bahasa itu adalah karma ya. Ada yang disebut kodrat, ada yang disebut karma. Kodrat adalah miliknya alam, tapi kalau karma itu adalah perbuatan manusia. Sebelum guru masuk tentang apa yang akan terjadi di tahun 2024 sudah diterangkan. Masuk 2023, 2024. Secara hitung-hitungan dan ukuran 99,9%, keadaan negara kita adalah setak, tidak berkutik dan tidak akan pernah bisa ada sesuatu kebaikan satu pun tidak ada. Karena kesalahan tidak akan pernah ada yang bisa membenahi. Karena kesalahan itu sudah 600 tahun. Kesalahan itu diyakini menjadi kebenaran. Nah, itu yang problem. Di dalam perilaku manusia itu hukumnya salah. Di dalam nilai hukum siklus alam dan hukum nilai-nilai ketuhanan atau spiritual disebutlah karma. Diulas kembali agar kalian paham apa sih yang disebut karma. Karma dari bahasa Jawa karmo. Karya manungso menjadi bahasa Indonesia karma menjadi karya manusia. Ada manusia berkarya membuat aturan yang salah sudah 600 tahun dan membuat karya pertama dimulai dari kesalahan, dimulai dari hal yang buruk menjadikanlah suatu keyakinan di suatu negara terutama dari Pulau Jawa dan sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak kemarin-kemarin guru mempertimbangkan, bila manusia tidak diingatkan dengan kesalahannya, manusia itu akan terus dan terus melakukan kesalahan. Yang jadi pemikiran oleh guru, bagaimana mungkin manusia itu sudah tahu salah, tapi merasa benar. Dinasehati, diarahkan yang benar, yang menasehati dikatakan sesat dan nyimpang. Kira-kira kesimpulannya apa para pemirsa? Artinya sampai ratusan tahun, manusia itu dan bangsa itu tak akan pernah mendapatkan keberkahan, tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Karena yang menuntun, yang menerangkan kebenaran, sudah di backlist yang disebut salah atau sesat, sehingga tidak pernah dihiraukan. Tapi kehidupan tambah hari berjalan.
Tambah hari makin parah, makin parah. Inilah yang ada terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dengan kekuatan alam dan apa yang sudah terjadi, guru coba ikut bermain atau ikut andil dalam proses hukum alam, hukum karma yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diulas oleh guru, para pemirsa, pahami ya karma, karena kalian pun juga tak pernah tahu dan tidak akan pernah ada yang tahu selain sebelum saya buka dari sejarah dari video yang lain. Bahwa ada kutukan sejak 600 tahun masa lampau dari para moyang. Karena ada kesalahan manusia membuat agama yang tidak benar. Yang paling sulit, kebenaran dicampur dengan kebatilan, dibukukan menjadi tuntunan. Sehingga manusia tidak akan pernah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang tipuan. Karena sudah disadur baur, tidak akan pernah tahu. Itulah yang menjadi tuntunan yang diyakini bangsa yang disebut agama jahiliyah itu. Satu contoh, dengan ada kesalahan yang sudah 600 tahun, kehidupan siklus, wajib dan haruslah diadili. Bila yang mengerti tidak akan pernah berbuat, yang salah akan menjadi kekuatan, tatkala yang salah semakin kuat, dunia pun akan menjadikan kerusakan. Karena yang tahu mengerti, yang sudah mendapatkan kebenaran, dia tidak akan pernah berbuat apa-apa. Demikian juga melalui video ini, para pemirsa. Guru tidak bisa berbicara banyak, tapi guru sedikit bermain. Semoga melalui alat seperti ini yang dibuat manusia, seperti handphone, yang melalui jaringan internet ini pun akan mampu mengaruhi bangsa manusia. Dan internet ini pun akan mampu mempengaruhi alam. Satu contoh pada malam hari ini. Pada hari ini dan tanggal ini, bulan ini dan tahun ini. Wahai Sang Maha Adil, wahai Sang Ratu Adil. Sudah layakkah bangsa manusia yang ada di bumi Pancasila, yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia? Sudahkah harus ditegakkan kebenaran dan adil dan keadilan akan diturunkan dari Sang Maha Adil? Bila memang pada hari ini dan sudah pada waktunya, aku minta kepada Sang Ratu Adil, bangsa yang sudah buruk, daun-daun yang kering, cabang dan ranting yang sudah kering, bersihkan dengan kekuasaan, bersihkan dengan keadilan. Sesuai dengan zaman dan ruang dan waktu. Dalam keadaan di era sekarang musimnya pun sudah tepat. Coba kekuatan bara api. Jawa Tengah, Jawa Barat. Semoga disitulah api semakin membesar. Dengan membesarnya api di situ, ada bahasa yang disebut opoai sopoai. Yang sudah melakukan hal yang tidak benar. Melakukan atas nama Tuhan padahal itu adalah kemunafikan. Terbakarlah gedung-gedung itu. Terbakarlah tempat-tempat itu. Dan terbakarlah bangsa-bangsa yang jahiliyah itu. Karena sesungguhnya bumi Pancasila adalah bumi yang sangat suci. Karena manusia sulit untuk dikendalikan dan sulit karena sudah dikuasai oleh pikiran yang salah. Para murid dan santri diulas oleh guru. Azab dan kutukan sudah diterangkan guru dari video yang lain. Manusia yang mengikuti pola pikir dari agama jahiliyah. Lihatlah sekarang saudara-saudara kita yang ada di Pulau Batam, yang ada di Rempang. Sebenarnya kita pun juga kasihan. Manusia ditindas dari hukum dari negaranya. Namun ada permainan Sang Maha Pencipta, manusia tidak mengerti. Bahwa kesusahan kita semua, saudara-saudara kita yang ada di Rempang, itu tidak lain, semua adalah karma dari orang-orang terdahulu masa lampau. Sehingga menjadilah kesusahan seperti itu. Itulah yang disebut bahwa karma akan menghabisi orang-orang pengikut-pengikut jahiliyah itu. Semoga dengan apa yang disampaikan guru ini pun akan sedikit kalau bisa mempengaruhi cara berpikir para pemirsa.
nasihat yang lebih baik, menjauhlah dari agama-agama itu. Bila kalian mampu. Bila tidak mampu, itu sudah menjadi ketetapan. Bahwa Anda adalah dikorbankan dari cerita dan Anda pun akan didaur ulang. Yang sangat memarahkan dan yang sangat menyakitkan. Kalian diinjak-injak oleh orang lain, diinjak-injak oleh aturan. Karena itu adalah karma yang kalian harus terima. Karma itulah yang disebut kutukan. Wahai alam yang terkutuk, bila sudah waktunya, turunkan kutukanmu sebagian di Jawa bagian tengah dan barat dan sebagainya. Agar dengan turunnya kutukan itu, dosa-dosa bangsa manusia, dosanya bangsa yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, dengan perlahan akan mendapatkan keringanan tentang kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Itulah para murid dan santri, guru berpesan. Apa yang sudah aku ajarkan, terutama kain bonangan, doa yang sudah aku ajarkan, doa santri lokal. Di hari-hari tertentu lakukan ibadah, mendekatlah kepada ilmu yang aku ajarkan. Karena besok sesuatu hal yang kalian akan menjadikan pikiran dan hatimu tidak sanggup melihat kehidupan yang sudah kaprah. Karena sudah tidak ada solusi, jawabannya tinggal satu, kutukan harus diturunkan. Azab yang sangat besar akan menempa kepada bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak akan pernah melihat kalian siapapun. Tapi sudah bisa dibuat barometer. Bahwa agama yang salah itulah yang menjadikan kalian terkutuk dari bumi Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.